Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul superposisi dan linearitas. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Syukur. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NPM 2440302059. Baik, perkenalkan saya Mutmainah dengan NPM 2440302035. Perkenalkan saya Tito Verano dengan NPM 2440302049. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Makin Saputra, NPM 2440302042. Linear dan tim invariant atau LTA merupakan salah satu model matematis paling penting dalam bidang teknik, khususnya pada analisis sinyal dan sistem. Sistem LTA digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sinyal diproses, diubah, atau direspon oleh suatu perangkat atau rangkaian, baik dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Karena karakteristiknya yang sederhana namun sangat kuat. Model LTA menjadi dasar bagi banyak teori dan aplikasi dalam elektronika, telekomunikasi, kendali, pengolahan sinyal digital, hingga sistem dinamis. Keunggulan utama sistem LTA terletak pada dua sifat utamanya, yaitu linearitas dan ketidakberubahan terhadap waktu atau time invariant. Sifat linear memastikan bahwa sistem dapat dianalisis menggunakan prinsip superposisi, sedangkan sifat time invariant menjamin bahwa respon sistem tidak berubah meskipun sinyal masuk digeser dalam waktu. Kombinasi kedua sifat ini memungkinkan analisis sistem jadi lebih sederhana, terutama ketika menggunakan pendekatan frekuensi seperti transformasi Fourier dan transformasi Laplace. Selanjutnya kita masuk pada sistem LTA atau linear time invariant. Apa itu sistem LTA? Jadi, sistem LTA atau linear time invariant adalah sistem dalam analisis sinyal yang memiliki dua sifat penting, yaitu linear atau linear dan ada time invariant atau tidak berubah terhadap waktu. Nah, sistem itu atau sistem dengan dua sifat ini sangat mudah dianalisis dan diprediksi. Linear. Sistem disebut linear apabila memenuhi dua aturan, yaitu ada homogenitas atau perkalian konstan, dan ada superposisi yaitu penyumlahan. Oke, baik, kita lanjut di poin A, yaitu homogenitas atau proportionality, yang artinya jika input dikalikan konstanta, output juga ikut dikalikan konstanta. Contohnya, jika xt menghasilkan keluaran yt, maka x dikali xt akan menghasilkan keluaran k dikali yt. Homogenitas atau penskalaan adalah jika input xt menghasilkan output yt, maka input yang diskalakan oleh konstanta a, yaitu axt, akan menghasilkan output yang juga diskalakan oleh konstanta yang sama, yaitu a yt. Baik, kita masuk lanjut di B, yaitu superposisi atau penyumlahan. Jika dua input dimasukkan bersamaan, maka output total sama dengan output masing-masing. Jika x1 t menghasilkan keluaran y1t dan x2t menghasilkan keluaran y2t, maka x1t plus x2t akan menghasilkan keluaran y1t plus y2t. Jika sistem diberi dua input secara terpisah, maka masing-masing menghasilkan sebuah output. Ketika kedua input diberikan secara bersamaan, output total sama dengan jumlah kedua output tersebut. Dengan kata lain, sistem merespon
setiap input secara terpisah lalu menjumlahkan hasilnya. Oke, baik, kita lanjut di poin time invalid atau tidak berubah terhadap waktu. Sistem bersifat time invalid jika perilakunya tidak berubah meskipun inputnya digeser waktu. Artinya jika xt menghasilkan yt, maka xt min t akan menghasilkan yt min t. Ini adalah sifat time invalid atau invarian waktu pada sistem LTI. Maka jika input digeser ke kiri atau ke kanan ataupun juga dimajukan dan dimundurkan dalam waktu, maka output juga akan bergeser dengan jumlah waktu yang sama. Dengan kata lain, sistem tidak berubah walaupun waktu bergeser. Dan juga perilaku sistem konsisten kapanpun sinyal diberikan. Hubungan sifat LTI dengan analisis frekuensi. Sistem LTI atau Linear Time Invariant memiliki hubungan yang sangat mendasar dan kuat dengan analisis frekuensi. Ini adalah inti dari banyak teori dan aplikasi dalam pengolahan sinyal, komunikasi, dan kontrol. Mengapa analisis frekuensi cocok untuk LTI? Karena A. Eigenfunction dari sistem LTI. Jika input adalah sinusoida kompleks, maka outputnya adalah sinusoida kompleks dengan frekuensi sama, hanya dikalikan dengan faktor kompleks H omega. Lalu rumusnya E pangkat J omega T menjadi H omega dikali E pangkat J omega T. H omega disebut respon frekuensi sistem dan ternyata adalah transformasi Fourier dari respon impuls H dari T. H omega sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga H dari T dikali E pangkat minus J omega T dt. Dengan kata lain, eksponensial kompleks adalah fungsi eigen atau eigenfunction dari sistem LTI dan nilai eigennya adalah H omega. Lalu B, konvolusi menjadi perkalian di domain frekuensi. Salah satu teorema paling penting yaitu Y dari T sama dengan X dari T dikonvolusi dengan H dari T ditransformasi Fourier menjadi Y omega sama dengan X omega dikali H omega. Di domain frekuensi, operasi konvolusi yang kompleks berubah menjadi perkalian sederhana. Ini menyederhanakan analisis dan desain sistem secara drastis. Domain waktu yaitu X dari T sama dengan sinyal masukan atau input. H dari T yaitu respon impuls sistem LTI. Y dari T sinyal keluaran atau output. Lalu ada operasi konvolusi. Lalu domain frekuensi X omega yaitu transformasi Fourier dari X dari T spektrum sinyal input. H omega transformasi Fourier dari H dari T respon frekuensi sistem. Lalu Y omega transformasi Fourier dari Y dari T spektrum sinyal output. Lalu perkalian biasa F sama dengan transformasi Fourier diterapkan ke dua sisi. Fourier adalah metode atau transformasi untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Intinya, Fourier menguraikan sinyal menjadi campuran frekuensi, sinus, dan kosinus. Fourier digunakan pada sistem LTI karena Fourier menguraikan sinyal menjadi kumpulan frekuensi dan sistem LTI memproses setiap frekuensi secara terpisah dengan cara yang sangat sederhana. Fourier menyatakan bahwa setiap sinyal periodik atau tidak dapat ditulis sebagai
X X waktu sama dengan sigma konvensien kompleks eksponensial kompleks satuan imajiner frekuensi sudut ke K yaitu waktu. Terus konvensia kompleks yang menyatakan amplitudo dan fase dari komponen frekuensi ke K. Eksponensial kompleks dengan frekuensi WK. Terus selanjutnya apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace adalah sebuah cara operasi matematika untuk mengubah sinyal atau persamaan dari domain waktu T menjadi domain S kompleks. Untuk dasarnya fungsi dalam domain S transformasi Laplace dari fungsi integral dari 0 sampai tak terhingga fungsi waktu eksponensial dengan pangkat minus S kali T kalau dt diferensial terhadap variabel T. Selanjutnya itu kesimpulannya sistem LTI bekerja berdasarkan prinsip linearitas dan ketidakberubahan terhadap waktu, sehingga respon sistem mudah diprediksi. Dengan sifat ini, sinyal dapat diuraikan ke dalam komponen frekuensi, dan setiap frekuensi diproses secara terpisah tanpa mengubah bentuk dasarnya. Karena itu, analisis menggunakan Fourier dan Laplace menjadi sangat efisien untuk menggambarkan perilaku sistem, menentukan respons frekuensi, serta memudahkan perancangan dan pemahaman sistem secara keseluruhan. Sekian dari kami.